Ini juga Uci juga belum mengerjakan. Karena waktunya sudah selesai, yaitu di tanggal 2 Desember, maka Anda sudah tidak bisa mengerjakan lagi. Teman-teman sekalian, kita akan coba seperti apa sih wujudnya tugas yang Anda buat itu. Tapi sebelum itu, teman-teman, mungkin ada pertanyaan tentang apresiasi sastra. Perlu kita pahami bahwa apresiasi sastra itu untuk anak SD, itu ranahnya itu lebih pada menikmati, lebih pada mengimajinasi, dan ada kreasi sedikit. Nah, kreasi di sini itu kreasi sederhana, ya, kreasi sederhana. Jadi di kelas tinggi, di kelas 5 dan kelas 6 itu, teman-teman, ada materi sastra tentang mengkreasi. Nah, ketika kita berbicara kreasi, berarti kan membuat itu kan masuknya ke C5, ya, C5 dan C6 gitu. Dan ketika kita masuk ke C5 dan C6, di situ ada aktivitas siswa. Nah, aktivitas siswa di situ untuk mengetahui seberapa jauh siswa itu mampu mengapresiasi sastra. Jadi ada dua istilah, yaitu istilah apresiasi dan istilah kreasi. Nah, ini agak banyak yang rancu. Ketika guru-guru yang sekarang ikut PPG itu apresiasi sastra itu beranggapan bahwa siswa harus mampu menulis pantun, siswa harus mampu menulis puisi, siswa harus mampu membaca puisi dengan intonasi yang baik dan benar, ya. Padahal esensi apresiasi itu lebih pada bagaimana siswa mampu menikmati sebuah karya sastra, ya, menikmati sebuah karya sastra. Nanti kita bisa lihat. Saya juga sudah memberikan tugas ke Anda kemarin mencari apa namanya, mencari naskah cerita anak, ya, naskah cerita anak. Nah, kemampuan apresiasi Anda itu sejauh mana, begitu. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, nah, kita coba miliknya Mas Agung dulu, ya. Kita minta miliknya Mas Agung, kita lihat. Kita lihat miliknya Mas Agung. Agung Prabawa. Ini Pak, belum terlihat, Mas. Belum, ya. Caranya share screen yang itu. New tab. Mana ya? Review. Nah, ini. Nah, ini. Kalau ini bisa. Semut dan kepompong tulisannya. Bisa dilihat? Alhamdulillah kelihatan Pak. Bisa? Oke, good. Kelihatan Pak. Oke. Tulis dan copy teks sastra di halaman ini, ya. Ini teks sastranya adalah ini. Semut dan kepompong. Oke, ya, semut dan kepompong. Riwayatnya ada semua. Yang pertama ini simpan di dalam hutan yang lebat. Nah, kemudian ini yang terbaru. Nah, teman-teman sekalian bisa dilihat ini Mas Agung mencoba mengutip atau mencari karya sastra anak judulnya Semut dan Kepompong. Menurut Anda ini termasuk cerita anak atau bukan? Termasuk, ya. Oke, pokoknya tak jawab dewe, takon dewe, tak jawab dewe, woy. Ya, oke. Nanti ada saatnya, ya, ada saatnya untuk gantian yang ngomong. Nah, teman-teman sekalian, semut dan kepompong ini itu adalah bagian dari karya sastra anak. Nah, pertanyaan untuk Mas Agung selaku pembuat tugas ini. Oke, Mas Agung, ini termasuk jenis cerita apa, Mas Agung? Jenis cerita anak apa? Legend atau legenda, hikayat atau apa? Kalau ini kayaknya fabel, apa Pak. sih fabel itu?
karena itu apa ada tokoh binatangnya yang yang seperti manusia, bisa sifatnya seperti manusia begitu, Pak. Berarti film Lion King, tahu pernah nonton Ya, film Lion itu. King ya? Lion King pernah nonton? Karena Apakah Lion King itu termasuk fabel? Apakah Lion King, Penguin Madagaskar itu termasuk fabel? iya, Pak. Menurut saya itu sih, Pak. Oke, good. Itu. Terus kemudian kalau Anda pernah nonton film Chipmunk yang tupai dengan manusia itu loh. Tupai tapi dia ngobrol, ya itu fabel atau bukan? Nah, kasusnya begitu. Waduh. Kemudian Dolittle, film Dokter Dolittle, kemudian film apa namanya Chipmunk, kemudian Tarzan, nah, itu termasuk bagian dari sastra anak atau bukan? Bagaimana jika? Kayaknya termasuk sih, Pak. Oh, kayaknya masalahnya? Masalahnya apa satu? Masalahnya ya itu yang apa, sifat manusia tetapi dimiliki oleh hewan. Sikap manusia tapi dimiliki oleh hewan. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau berkomentar, teman-teman? Ada lagi kira-kira kalau film seperti Mr. Dr. Dolittle, Chipmunk, Tarzan, terus apa lagi ya? Yang monyet bisa bicara itu loh. Yang monkey itu apa judulnya? The Planet Apes itu loh. Planet Apes itu apakah termasuk fabel? Kalau dalam novel itu ada judulnya Induk Semang atau apa, saya lupa itu. Judulnya Induk Semang kalau nggak salah. Itu menceritakan percakapan antara ayam dengan pemiliknya. Si ayam mogok untuk bertelur. Kemudian di apa namanya? Dibujuk, diberikan apa namanya? Janji kalau kamu mau bertelur lagi, kamu akan aku berikan gitu. Terus kemudian dia mau bertelur. Dan kemudian si pemiliknya itu apa namanya? Ingkar janji, tidak mau memberikan. Kemudian si ayam itu bertelur lagi, tapi ternyata kosong, nggak laku dijual, dan marah dan apa namanya, ya intinya gitu, marah gitu loh ayamnya itu karena diingkari janjinya. Oke teman-teman, kalau melihat cerita yang saya sampaikan tadi itu masuknya itu sebetulnya antara fabel dengan cerita populer. Tetapi di dalam sisi teori itu namanya sastra kolaboratif namanya. Sastra kolaboratif itu apa sih? Sastra kolaboratif itu adalah sastra yang menggabungkan berbagai macam jenis. Contohnya, Anda mungkin pernah nonton di Indosiar yang elang terbang, naik ke kampus naik elang, ke kampus naik apa jenisnya buaya, ya kan ada di RCTI itu loh, RCTI Indosiar ya. Kalau RCTI kan Mas Al ya. Kalau cerita iya, Kian Santang itu loh, Kian Santang itu kan begitu. Nah itu sebenarnya cerita kolaboratif. Dia menceritakan antara fabel masuk, legenda juga masuk, dramanya populer juga masuk, kisah percintaannya juga masuk. Itu drama karya sastra kolaboratif sebetulnya. Kenapa diciptakan seperti itu, Pak? Kok tidak hanya semut dan kepompong atau fabel saja atau hikayat saja? Ya, karena kebutuhan, Pak. Kebutuhan pasar. Ya, kebutuhan pasar. Kebutuhan akan bacaan-bacaan yang seperti itu. Oke, ini saya di Instagram itu sebetulnya ini
apa namanya, kejadian yang tidak terpuji dan mencoreng dunia pendidikan. Ya ada di salah satu Instagram itu tentang apa ya namanya, bisa dikatakan pelecehan seksual oleh seorang dosen gitu. Nah ini apa ya namanya ya, saya kok ini aib sebetulnya. Saya sangat menyayangkan. Saya sendiri ketika dengan mahasiswi ya, ngapain dengan mahasiswa? Saya sendiri selalu membatasi untuk tidak touching. You know touching? Menyentuh mahasiswi. Artinya menyentuh itu bukan salaman ya. Menyentuh dalam artian, ya Anda bisa lah mengartikan sendiri. Jadi Anda kan baru semester 3 dan PGSD dan diampu oleh berbagai macam jenis dosen, ya hati-hati begitu saya ya, hati-hati supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat mencoreng apa namanya, dapat mencoreng kredibilitas seorang pendidik atau dunia pendidikan. Dulu di UGM ada pelecehan dosen ya kepada mahasiswanya, sampai terjadi hal-hal yang sebetulnya sangat memalukan. Kemudian di ISI Institut Seni Jakarta, IKJ, itu juga ada kasus dosen senang dengan mahasiswanya, begitu juga mahasiswanya, sampai akhirnya ya itulah pokoknya itu ya. Ini pembelajaran kita bersama. Saya juga apa namanya, punya prinsip bahwa bolehlah bercanda senyaman mungkin, sengakak-ngakaknya, tapi jangan sampai touching. Touching itu bersentuhan gitu. Dan saya bukan apa, saya membatasi diri saya begitu, dan kepada teman-teman saya juga boleh kok bercanda dengan mahasiswa seapapun, tapi jangan touching, dan kalau bisa jangan yang mengarah ke, artinya mengarah ke, ya itulah Anda tahu sendiri gitu. Karena rata-rata korbannya tidak mau melapor, dan ini ada terjadi di salah satu kampus di Jogja dan Jawa Tengah itu ada, dan menurut saya itu ya sangat disayangkan sekali ya. Saya memang orangnya agak apa ya namanya ya, suka bercanda, tapi prinsip saya tidak pernah touching, apalagi sampai minta pap itu betul, pap itu apa gue kepanjangannya, pap papa apa pap itu ya, kalau di chatnya kan suka minta pap itu loh, apa ya singkatannya pap itu, ya pokoknya ngono lah. Intinya jangan sampai seperti itu. Makanya saya sering webcam atau apa namanya, kuliah Google Meet off cam semuanya, biar saya yang on cam. Tapi kali ini tidak. Kenapa ya? Saya sangat menjaga privasi mahasiswa saya. Kadang kan kuliah malam harus dandan, pakai jilbab. Nah, kalau seperti ini Anda bisa sambil rebahan di kamar, sambil pakai headset. Bahkan ada yang ditinggal tidur. Itu ya, ada beberapa yang ditinggal tidur, ada yang sambil mainan HP dan seterusnya. Itu pesan saya teman-teman, kamu Anda masih semester 3, nanti kalau ada apa-apa di UUD ada kejadian seperti itu, tetapi kan Anda mungkin tidak tahu, tapi saya tahu, dan korbannya tidak mau melapor, dan saya tidak berani melaporkan karena kan curhatnya dengan saya. Ada dulu mahasiswa PA, sekarang udah lulus, itu ada salah satu dosen, saya tidak mau menyebut namanya ya, tapi ada mahasiswa yang komplain, ada bukti fotonya, melakukan, ya menurut saya tidak layak dilakukan. Jadi kita semua berhati-hati gitu, nggih. Bagaimana bisa menjaga jarak, bisa menjaga kapan saatnya bercanda, kapan saatnya tidak, begitu. Itu pesan saya karena menurut saya itu hal yang sangat sensitif sekali. Saya tidak mau mahasiswa saya, khususnya mahasiswa PA saya, digitukan gitu. Oke teman-teman, oke. Oke, kita lanjutkan. Oke. Sampai mana ini? Oke, ya Mas Agung, kembali lagi ke topik ya, supaya tidak boring. Mas Agung, coba ceritakan tentang semut dan kepompong ini. Coba ceritakan dengan versi kamu, Mas, kepompong dan semut ini.
dibaca atau Ya menurut saya menurut aja, Pak? pemahaman kamu sudah saya stop kok. Oke, iya, iya, Oh iya. ya Pak. Kalau yang menurut saya itu yang saya ceritakan ulang ya, di sebuah hutan itu ada eh, pada saat itu di sebuah hutan terjadi sebuah badai. Nah, di saat badai tersebut semua hewan berlari ketar-kacir itu loh Pak, apa ya namanya? Berlarian tidak tentu arah. Nah, di situ salah satunya adalah kepompong. Nah, kepompong itu tidak bisa berlindung kemana-mana karena dia tidak bisa bergerak karena hanya menggantung. Setelah hujan badai selesai, muncul semut dari bawah tanah. Nah, semut itu merasa dirinya tuh hebat itu loh. Kalau dia tuh bisa berlindung dari badai di dalam tanah. Kemudian semut mengejek si kepompong yang tidak bisa pergi kemana-mana karena ada badai tadi. Nah, kayak suatu hari si semut itu lagi jalan-jalan dan dia menginjak sebuah lumpur hisap. Di situ dia kan panik tuh Pak. Setelah itu kan minta pertolongan. Nah, ada satu hewan yang melihat yaitu kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu si semut kemudian meminta tolong kupu-kupu bahwa untuk mengeluarkan dia dari lumpur hisap itu. Nah, kupu-kupu sebelum meminta tolong si semut menanyakan siapa dia. Kupu-kupu menjawab kalau dia adalah kepompong yang dulunya dia hina saat semut hina saat tidak bisa berlindung dari badai. Nah, dari situ si semut merasa bersalah, kemudian minta maaf kepada kupu-kupu atas kesalahan yang dilakukan. Kupu-kupu kemudian memaafkan si semut dan semut pun tertolong. Selesai. Oh, wes gitu dok. Terus, oke, bahasanya gini mas. Misalnya ya, Anda itu si pembuat cerpen itu, ya. Pesan apa yang ingin Anda berikan ke siswanya? Kepada siswa. Nah, jadi semua makhluk di bumi ini kan tercipta berbeda-beda tuh. Ada yang memiliki kelemahan dan ada memiliki kelebihan. Nah, sebagai sama makhluk hidup, kita harus saling hormat menghormati dan jangan sombong. Begitu. Oke. Oke. Menurut Anda lagi-lagi ini saya mencoba menguji apresiasi Anda. Dari cerita tersebut, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu disempurnakan dari cerita tersebut? Yang perlu disempurnakan Atau yang ditambahi? Mungkin di situ tuh belum latar waktunya tuh belum ada gitu loh Pak. Jadi waktunya tuh belum disebutkan apakah urut dari awal sampai akhir atau dari akhir sampai awal, gimana ya? Maksudnya itu latarnya mungkin di situ belum tercantum Mbak, yang saya lihat. Oke. Latar waktu. Latar waktunya ya, oke. Emang fungsinya latar waktu itu apa Mas? Untuk menurunkan alur ceritanya Pak. Oke. Kalau kita sudah tahu latar waktunya, kita tahu alur ceritanya dari awal ke akhir, gimana sih ya? Pokoknya mengurutkan alur ceritanya gitu Pak. Oke. Menurut saya begitu. Oke teman-teman, thank you Mas Agung. Oke, kita coba cari yang lain ya Mas Agung. Oke, thank you penjelasannya cukup jelas ya. Oke, nanti kita simpulkan terakhir kenapa kok bisa seperti itu gitu. Saya mau siapa lagi nih? Miliknya Mbak Ristika saja. Nih, kita lihat miliknya Mbak Ristika. Kesepian Kalbu, puisi oleh Gunarto. Wow, keren, keren. Oke, kesepian kalbu ini mungkin Mbak Ristika ini kalbunya baru kesepian ini. Halo, Mbak Ristika, bisa mendengar suara saya? Halo, Mbak Ristika? Cek. Adakah Mbak Ristika?
Dian Nurrohmah? Nek ora iki ngomong turu bocah e. Cek Ristika. Oh, gak ada kok. Gak datang. Oke, gak datang. Kita ganti yang lain. Oke, kita ganti dengan Mbak Indah Pratiwi. Indah Pratiwi. Indah Pratiwi menemukan dompet. Ya, menemukan dompet. Oke, judulnya menemukan dompet. Sebentar, saya share screen dulu. Indah Pratiwi ada? Halo? Mbak Indah Pratiwi. Where are you? Ya? Nggak ada ya? Duh. Tak ada, Pak. Oke. Kita ganti. Nggak ada. Selvira. Ada Selvira? Halo, Selvira? Ini semut dan beruang. Nggak jadi, Selvira. Udah ceritanya sama. Mas Dul anek, Dul Sahrani. Halo Mas Dul. Abdul Sahrani ada? Tidak ada. Nggak ada kayaknya, Pak. Waduh ini. Kemudian Wulan, enek ra Wulan. Wulan merindu ini. Wulan Fitria ada? Wulan Fitria, kita cek. Oke. Enek orangnya enggak ya? Ada 62 orang masuk. Nah, ini ada kok si Wulan Fitria. Mana ini? Wulan Fitria ada nih. Halo Mbak Wulan. Oke, Mbak Wulan hilang. Dah. Wulan Aziza sekarang. Yang ada di layar saya itu ada Mbak Wulan Aziza. Halo Mbak Wulan Aziza. Iya, Pak. Iya. Kamu kelas apa Mbak Wulan? Kelas B, Pak. Kelas B, Wulan Aziza. Nem berapa Mbak Wulan? 5102, Pak. 5102. Sekarang Wulan, saya cari dulu. Wulan Aziza. Baru sakit ya Mbak Wulan? Atau sehat? Sehat, Pak. Kok nggak ada ya Wulan di sini ya? Di kelas B? Iya, Pak. Iya, jangan-jangan kamu bukan mahasiswa saya ini. Wulan Nur Aziza ada. Ini, Wulan Nur Aziza. Oke, ada Mbak, tenang aja. Ngedeg-degi atau apa? Oke, sebentar. Oke, ini saya share screen. Kelihatan kisah antara kelinci dan kura-kura? Kelihatan. Iya. Oke, Mbak. Kisah antara kelinci dan kura-kura. Saya ingin. Hah? Geledek. Di sini lagi geledek. hujan gede, takut. Oh iya, hujan itu bukan hujan gede Mbak, tapi hujan deras ya. Deras, yang gede itu bukan hujan ya. Oke, jadi nggak ada hujan gede itu nggak adanya hujan deras ya. Iya Pak. Karena hujan itu nggak gede, karena yang gede itu ya itulah pokoknya. Oke, Mbak Wulan. Kisah antara kelinci dan kura-kura, begitu ya, itu cerita yang Anda kaji. Pertanyaan saya, Anda kan sudah membaca ini. Peran kura-kura dan kelinci ini, mana yang protagonis, mana yang antagonis? Yang menurut saya antagonis itu yang kelinci. Karena kelinci itu sombong sifatnya. Oh ya,
Kok kamu bisa mengatakan sombong? Buktinya Karena mana? dia apa ya? Gimana ya, Pak? Bingung, Pak. Dia selalu bangga karena dia tuh bisa lebih cepat, mempunyai kecepatan lebih dari kura-kura gitu. Mana yang menunjukkan kesombongannya mana? Ini memiliki sifat sombong. Oke, artinya di situ sangat tersurat sekali, jelas sekali di paragraf pertama. Suatu hari, karena tidak suka dengan sifat sombong yang dimiliki si kelinci, ya itu kan sifat sombong ya, tersurat di situ ada, bukan tersirat lagi tapi tersurat. Oke, selanjutnya berarti protagonisnya adalah kura-kura, gitu kan? Berarti Iya, Pak. protagonisnya adalah kura-kura. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan antara protagonis dengan antagonis? Gimana, Pak? Apa perbedaan protagonis dengan antagonis? Terus, kalau tokoh protagonis itu memiliki sifat yang baik, gitu, Pak. Kalau antagonis itu kayak mempunyai sifat yang buruk, itu bukan, Pak. Boleh seperti itu. Tapi hati-hati ya ketika menyampaikan watak tokoh ke anak, nanti ketika mengajar, kita tidak boleh mengatakan wataknya baik, karena baik itu luas, ya kan? Baik itu gimana sih penjabarannya baik itu? Sulit dijabarkan. Wulan itu orangnya baik. Wulan dapat nilai baik, ya kan? Wulan dapat nilai baik. Cara makan Wulan adalah cara yang baik. Beda-beda kan makna kata baik. Nah, maka nanti ketika Anda mengajar, perlu yang namanya penjabaran dari kata baik itu. Berarti kalau kelinci tadi kan tidak baik kan, itu buruk sifatnya ya. Buruk pun itu juga sulit menjabarkan, makanya harus dispesifikkan. Sombong, congkak, tinggi hati, pemalas, dan seterusnya. Kalau baik, itu penjabarannya ada rendah hati, terus kemudian dermawan, sabar, pemaaf, seperti itu semua kategorinya baik. Makanya ketika mengajar, banyak guru yang mengatakan bahwa oh ini tidak baik, wataknya Wulan gimana baik, itu sebenarnya tidak watak ya, itu adalah kesimpulan ya, kesimpulan Anda. Oke, selanjutnya Mbak, di dalam tokoh antagonis dan protagonis itu kan ada namanya tokoh tritagonis, ya kan? Apakah di cerita tersebut ada tokoh tritagonis? Ada nggak contoh tokoh tritagonisnya? Ada tokoh tritagonisnya? Nggak ada kayaknya. Moso, aduh. Ada tuh Simonya. Iya. Ya kan? Tuh Simonya. Oh iya. Tritagonis. Nah, pertanyaan selanjutnya, teman-teman juga boleh menaksir ya. Menaksir itu mengira-ngira, menafsirkan. Kira-kira tokoh tritagonis itu fungsinya untuk apa sih? Buat penengah. Tengah tiga begitu ya. Betul. Pertanyaan lanjutan, pentingkah orang ketiga itu dalam sebuah cerita? Pentingkah orang ketiga itu dalam sebuah cerita? Penting. Penting.
Penting Pak. Oke, kalau penting, seberapa pentingkah orang ketiga itu dalam sebuah cerita? Hmm. Gimana, Mbak? Oke. Paham ya, Mbak Ulan ya pertanyaan saya ya? Iya Pak. Pentingkah? Ya memang penting. Terus seberapa penting, Pak? Ya dianggap penting, seberapa penting? Ya pasti kepentingannya itu, taraf kepentingannya adalah di bawah peran protagonis dan antagonis. Karena tritagonis itu berfungsi untuk sebagai penguat, boleh penguat, pemanis juga boleh, sebagai final decision atau final maker atau pembuat keputusan terakhir. Itu namanya tritagonis. Makanya teman-teman, dalam sebuah cerita peran tritagonis ini menjadi penting apabila perannya itu muncul di saat yang tepat. Anda mungkin nonton film ya, pernah nonton film. Di sebuah film Indonesia misalnya, yang baru tren misalnya film Indonesia Ada Apa Dengan Cinta dulu. Ngantri tiketnya sampai di luar XS1 itu. Saya juga ikut ngantri waktu itu. Perannya kan Rangga dengan Cinta, ya kan? Itu kan protagonis dan antagonis, Rangga dan Cinta. Tritagonis siapa? Tritagonisnya kan teman-temannya Cinta, ya kan? Atau yang lainnya. Nah, teman-teman, di dalam dunia karya sastra, tritagonis di sini ada yang berfungsi sebagai, dalam bahasa film namanya figuran, dan ada yang sebagai cameo. Nah, mungkin Anda pernah mendengar figuran dengan cameo. Itu sama-sama tritagonis semuanya. Tapi beda peran dan fungsinya. Kalau figuran, itu fungsinya hanya sebagai pemanis atau penambah. Ada tidaknya itu nggak ngefek. Ya, ada tidaknya itu nggak ngefek. Itu tritagonis sebagai pemanis. Ada, alhamdulillah, nggak ada juga tidak mempengaruhi cerita. Tetapi kalau tritagonis sebagai cameo, itu adalah perannya, kalau tidak ada dia itu ceritanya jadi nggak nyambung, ceritanya jadi nggak jelas, ceritanya jadi nggak bagus. Itu namanya sebagai cameo. Makanya banyak di film-film itu, misalnya filmnya siapa ya yang suka film, bukan film Korea ya, film Korea mah itu drama itu. Ada beberapa film yang tiba-tiba itu ada film muncul di situ, tapi hanya sebentar saja, kemudian hilang. Itu cameo, karena kemunculan dia itu tidak hanya sekedar pemanis, tapi decision maker, membuat keputusan. Sama dengan si monyet muncul di sini, itu dia sebagai decision maker, ya kan? Jadi dia itu, si monyet ini tidak hanya sekadar hanya menjadi wasit, tapi dia juga bisa penentu. Dia munculnya si monyet ini sebagai saksi, dan di situ ada kata hewan-hewan lain. Nah, gitu, hewan-hewan lain juga menyaksikan. Artinya apa? Bahwa di sini ada istilah apa namanya, sebagai penguat rasa. Hewan-hewan lain, misalnya ini, kura-kura yang menang mendapat sorak-sorai dari hewan yang lain. Anda bisa bayangkan sorak-sorai, hanya pemanis. Kalaupun tidak ada sorak-sorai, ya tetap menang, nggak masalah. Tetapi untuk bisa memenangkan itu kan ada si monyet yang menentukan, gitu kan? Ada sebuah wasit atau sebuah penentu, decision maker. Kemudian apalagi ya film yang ada decision makernya ya, banyak kok. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena sulit untuk dideskripsikan. Tapi Anda mungkin bisa merasakan itu, bahwa tritagonis itu penting, gitu. Nah, kenapa saya bertanya seperti ini, teman-teman, Mbak Wulan, Mas Agung, dan teman-teman yang lain mungkin merasa bahwa kok saya nggak ditanya gitu, kapan saya ditanya ya? Barangkali ada yang berpikir seperti itu, tapi rata-rata tidak.
syaratnya ya alhamdulillah nggak ditanya gitu. Ya karena apa namanya, sebuah apresiasi sastra itu tidak bisa diukur dari apresiasi loh ya, bukan kreasi loh ya. Apresiasi atau penilaian sastra itu atau pengimajinasian karya sastra itu tidak bisa diukur Anda bisa menjelaskan secara benar atau tidak. Tetapi Anda bagaimana menikmatinya, bagaimana meresapinya, bagaimana menganalisisnya, sampai ke bagaimana Anda berubah. Berubah itu maksudnya berubah setelah membaca karya itu. Ada sebuah mungkin yang penghobi drama Korea ya, drama Korea yang paling lawas dan menurut saya paling menyentuh itu adalah itu si yang tentara itu loh, judulnya apa saya lupa itu. Yang kemarin lagunya di cover sama Bu siapa namanya, Bu Ega Paut itu loh. Dunia kalau nggak salah Descendant of the Sun atau apa itu loh. Ya betul ya, Descendant of the Sun. Itu. Jadi drama Korea tersebut semua orang suka lah Descendant of the Sun. Bagi yang mahasiswa-mahasiswa yang penghobi drama Korea, tontonan wajib adalah Descendant of the Sun. Misalnya, saya juga nonton waktu udah lama sih, udah 2 tahunan lebih ya nonton itu. Itu saya sempat menitikkan air mata, tapi kan karena saya laki-laki supaya nggak dilihat oleh istri saya, nggak darani lanangan gapuk ya kan, nonton drama Korea nangis ya, saya mencoba menutupi dengan tapi itu sangat tersentuh sekali. Artinya apa? Ketika saya mengapresiasi sebuah karya drama ya, karya sastra itu supaya ada perubahan. Jadi tidak hanya sekedar wah bagus, wah cantik, wah menganalisis, wah alurnya bagus, tapi ada sampai ke perubahan sikap. Ya, setelah saya melihat itu, saya jadi bisa menghargai sebuah perjuangan, saya lebih romantis dengan istri saya katanya. Dan sampai sekarang kalau ada drama Korea baru, termasuk Ikatan Cinta RCTI itu, Al dan Mbak Andin, itu saya dipaksa nonton itu, tapi kan ya tidak selalu nonton ya. Mungkin Anda yang teman-teman ada yang suka nonton Mas Al. Itu setelah saya mengapresiasi, harapannya adalah ada perubahan tingkah laku. Contoh, misalnya kisah antara kelinci dan kura-kura ini, harapannya itu kan berarti ada perubahan perilaku kan begitu. Ya. Jadi mengapresiasi itu tidak hanya sekedar wah bagus ceritanya, tapi yang paling tinggi adalah ada perubahan perilaku. Setelah membaca cerita itu, oh berarti manusia itu jangan sombong. Makanya teman-teman, anak SD itu selalu diberikan materi tentang amanat atau pesan moral sebuah cerita. Ini penting. Pesan moral sebuah cerita. Kenapa sih Pak sebuah karya sastra kok harus ada pesan moralnya? Nah ini pertanyaan yang wangel dijawab. Kenapa sih Pak karya sastra kok harus ada pesan moralnya? Oh ini pertanyaan sulit ini. Ini sama halnya, kenapa sih Pak manusia itu kok butuh tidur? Atau kenapa Pak manusia itu kok butuh makan? Ya karena ingin hidup. Ya sama. Kenapa sih karya sastra harus butuh yang namanya itu tadi pesan moral? Ya kalau nggak ada pesan moralnya ya bukan karya sastra. Itu tulisan artikel biasa. Karena tidak ada pesan moralnya. Gitu loh bedanya. Ya makanya kan dulu ada guru yang tanya begitu ketika pengabdian masyarakat di daerah Bantul itu. Dan saya tanggal 8 itu tanggal 8 ke Sragen untuk mengisi pelatihan guru-guru SD Muhammadiyah di Sragen untuk bagaimana cara menjadi guru memesona, bagaimana cara menjadi guru inspiratif gitu. Padahal saya juga bingung diundang ke sana, padahal saya dosen juga biasa aja ngajarnya, ya kan, tidak memesona, tidak menginspirasi ya standar, tapi saya diundang ya ngomong gue kan lumayan ya. Rezeki itu kan nggak boleh ditolak.
Itu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengerjakan. Terima kasih. Kemudian kesimpulannya dari apa yang Anda kerjakan dan apa yang saya lihat, walaupun ada yang nggak nyambung, bahwa mahasiswa itu sebetulnya mampu mengapresiasi. Bukan mahasiswa SD anak kelas 6 aja, kelas 5, kelas 4 aja sudah bisa mengapresiasi, apalagi mahasiswa. Nah, poin pentingnya bukan itu teman-teman. Artinya begini, mahasiswa sudah sangat mampu mengapresiasi. Tinggal bagaimana apresiasi itu mampu memberikan efek atau memberikan dampak pada kehidupan sehari-hari. Itu yang penting. Jadi kalau Anda baca karya sastra, baca novel, hanya sekedar baca selesai, tidak ada efek apapun, tahap apresiasi Anda itu baru tahap apresiasi yang kedua. Ya, apresiasi yang pertama itu membaca, selesai, ya sudah, itu mengapresiasi. Tapi kalau apresiasi yang kedua, Anda menikmati, ya udah, menikmati ya setelah selesai ya sudah. Tapi level yang paling tinggi, level ketiga itu, setelah mampu menikmati dan memberikan sebuah penilaian, ada perubahan perilaku atau perubahan sikap. Gitu. Contoh misalnya film Hidayah. Hidayah ya. Hidayah ya. Film yang itu loh, akibat menjadi rentenir, matinya mulut penuh belatung. Itu film apa ya itu ya? Rahasia Ilahi. Rahasia Ilahi ya. Di MNC TV biasanya. Dulu itu ketika nonton Rahasia Ilahi atau apa ya? Hidayah atau apa, saya lupa itu. Yang ada orang yang jadi pekerjaannya rentenir, ketika meninggal itu mulutnya dipenuhi belatung. Ya kan, karena makan uang haram. Jadi perutnya keluar belatung itu. Ketika kita nonton mengapresiasi itu kan, wih gitu kan, apa ya namanya, menakutkan. Nah, harapannya itu ketika setelah menonton itu ya, yang namanya riba itu ya jangan didekati, apalagi dilakukan. Wong didekati aja nggak boleh, apalagi dilakukan. Kan itu, kalau sampai ke tahap itu berarti penikmat karya sastra itu sudah berhasil menerapkan ke dalam perilaku sehari-hari gitu. Tapi rata-rata apa ya, kebanyakan karya sastra itu ya hanya sekadar ya udah dinikmati selesai ya. Dan Anda tahu karya sastra yang paling indah di dunia adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah karya sastra. Kenapa? Sastra itu jangan terus kiasan dan seterusnya, bukan. Sastra itu artinya adalah tulisan ya. Sebuah tulisan yang paling bagus adalah ayat Al-Quran. Bahkan salah satu filosof atau lulusan profesor sastra dari Leiden, Belanda, mengatakan bahwa Al-Quran adalah bentuk teks yang paling bagus, yang paling indah di dunia. Kata-katanya, pemilihan diksinya, itu sangat indah dan sangat bagus. Banyak perumpamaan-perumpamaannya, banyak kajian-kajian realnya, itu diadaptasi dari cerita nyata, kemudian dituangkan dalam bentuk ayat suci Al-Quran. Yang itu adalah diturunkan langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Tapi dalam kajian sastra, dari kajian kesusastraan, dari kajian apa namanya tulis ya, ilmu tulis menulis, Al-Quran mempunyai efek yang luar biasa. Jadi mengapresiasi Al-Quran, kalau Anda membaca Al-Quran, wah indah, kemudian selesai, tidak, tapi di situ ada perubahan perilaku. Pasti itu. Kenapa begitu? Ya pasti, orang yang hafal Al-Quran, kelakuannya atau perilakunya pasti akan berbeda dengan orang yang tidak hafal Al-Quran, bahkan tidak bisa membaca Al-Quran. Itu pasti berbeda. Apa ada orang yang hafid Al-Quran terus suka main judi, nongkrongnya di pasar kembang, ya kan? Kan nggak mungkin seorang yang hafal Al-Quran,
Kecuali kalau memang dia berdakwah. Kalau ya, jarang sekali. Kenapa? Dia secara otomatis alam bawah sadarnya itu membawa efek, membawa dampak pada perilakunya. Itu teman-teman. Dan dalam pembelajaran sastra di SD, poin pentingnya itu tadi teman-teman. Jadi memberikan dampak, memberikan efek kepada siswa setelah membaca cerita itu ada hal atau ada sesuatu yang dicamkan di dalam benak siswanya. Mungkin Anda tidak sadar ya, dulu di kelas berapa itu, di SD, Anda mungkin, zaman saya masih ada, nggak tahu kalau di SD Anda mungkin pernah diceritakan tentang bawang putih dan bawang merah. Siapa sih yang nggak kenal cerita legend itu ya, bawang putih dan bawang merah. Bawang putih dan bawang merah itu kan satu keluarga, sama-sama bawang, ya, ditambah dengan bawang bombay, ya, oke, bawang bombay yang besar, ya, bawang bombay. Ada 3 bawang lah, bukan bawang merah, bawang putih saja, tapi ditambah dengan bawang bombay sebagai apa? Tritagonisnya. Sampai sekarang di hati Anda, di pikiran Anda, saya yakin masih terbekas sinarnya, masih terbekas ingatan Anda bahwa yang namanya bawang putih itu orangnya baik hati, bawang merah itu jahat. Bawang bombay sukanya menangis, ya kan? Karena orang India, makanya ada tangisan bombay. Orang India itu di filmnya kalau belum ada adegan menangis itu belum afdol, sama nyanyi-nyanyi ya. Ya, pacaran itu sambil nyanyi, lari-larian, sembunyi di balik pohon, tahu-tahu punya anak. Itulah India. Ya. Dan menurut saya, teman-teman, kualitas film dengan pengiasan yang paling bagus itu India. Pengkiasan. Jadi, misalnya pengkiasan orang, ya, sesuatu yang tidak senonoh atau tidak pantas untuk ditayangkan. Kalau di film barat kan misalnya film Eropa gitu atau film Amerika, ceritanya tentang menikah, sampai habis menikah bulan madu kadang masih disyuting kan, seperti filmnya siapa itu, Kristen Stewart sama itu loh, Edward Cullen sama yang film apa, Eclipse atau Twilight, itu kan menikah ya, itu bulan madunya sampai di syuting itu. Dan itu kan vulgar sekali. Kalau di India tidak. Habis bulan madu, habis mantenan, menikah, nyanyi-nyanyi, kejar-kejaran di taman, yang laki-laki mencari perempuannya yang sembunyi di pohon sambil nyanyi-nyanyi, tahu-tahu hamil. Ya kan? Itu kan sebuah penyensoran sebetulnya. Nah, kembali lagi ke bawang putih dan bawang merah, bawang bombay ya. Dengan doktrinisasi seperti itu bahwa bawang merah itu jahat, walaupun akhirnya endingnya adalah baik ya, ditambah dengan bawang bombay yang suka ngompor-ngompori, suka nangis-nangisi, itu tokoh ibunya ya, tokoh ibu yang jahat. Oke. Sampai sekarang anak saya yang kelas 4 SD itu selalu bilang, aku nggak mau bawang merah kok ya. Lah kenapa dek? Ya nanti nggak jahat aku. Contoh kecil seperti itu. Artinya apa? Bahwa sastra itu berdampak pada perubahan perilaku. Itu loh, kerennya di situ karya sastra itu. Menggerakkan tanpa menyentuh. Ya, menggerakkan tanpa menyentuh. Mengubah tanpa memerintah. Wah, keren sekali ini. Mengubah tanpa pemerintah, kemudian tanpa memerintah, apa tadi? Yang pertama jadi saya lupa tadi. Ya itu. Itulah karya sastra, membentuk tanpa menyentuh gitu. Ya kan luar biasa itu sastra. Bahkan kalau Anda baca puisinya Wiji Tukul yang diculik sampai sekarang hilang, mahasiswa UGM itu, angkatan tahun 87 atau 85 itu. Sekarang hilang, nggak tahu, ditelan alam. Pokoknya Wiji Tukul adalah aktivis yang diculik kemudian hilang sampai sekarang. Nggak diketemukan. Masih mending Munir, tapi Wiji Tukul tidak. Tapi puisi-puisinya masih terus dikaji itu. Kalau Anda baca puisinya Wiji Tukul itu, Anda akan merasa bahwa kita harus turun ke jalan, kita harus aksi, kita harus bergerak gitu. Ada perubahan perilaku. Itu teman-teman. Oke.
Oke, itu tentang karya sastra. Dan ini penting untuk Anda kuasai supaya ketika nanti Anda mengajar, ditanya hal-hal, siswa itu tanyanya tuh aneh-aneh. Tanya paling aneh itu, kenapa bisa begitu? Itu jawabannya sulit banget. Anda mungkin punya adik kecil, ponakan, kalau tanya, atau mungkin Anda sendiri. Ketika Anda ditanya adik Anda, adik yang masih balita ya, umur 4 tahunan ya, atau 5 tahun yang dia nggak paham tentang dunia ini, belum banyak paham tentang dunia ini, ditanya, Mbak atau Mas atau Kakak, Kak, kita itu hasil apa berawal dari apa sih? Jawabmu gimana? Kita itu diciptakan dari apa? Dari tanah, Dek. Jawabnya kan gitu. Terus gimana Mbak cara menciptakannya? Ayo, gimana? Sulit kan? Apalagi anak saya ini terjadi betul pada anak saya. Bilang kepada mamanya begini, Mah, adik dulu itu lahirnya dari mana sih, Mah? Anak saya umur 3 tahun itu. Tanya begitu. Istri saya langsung ngelihatin saya juga ngelihatin istri saya dengan wajah ye gitu ya. Mah, Mama, adik dulu lahirnya lewat mana? Ayo. Kan perut itu nggak ada lubangnya, Mah. Ayo, piye kuwi jawabmu? Kaya ngono kuwi. Wangel Mas kuwi. Akhirnya apa? Saya tidak bisa gini loh, Dek. Kamu itu memang berada di perut. Lahirnya adik mau tahu. Saya putarkan video orang melahirkan. Saya tidak ngomong dari sini, dari apalagi sampai menunjuk ya, nggak mungkin ya. Saya langsung bukakan video YouTube tentang lahiran normal, ya, lahiran normal. Itu kan vulgar, enggak? Itu namanya sex education. Aduh, jadi anak saya sampai, ih kok gitu ya, sakit mak, sakit banget. Gitu dan akhirnya, oh itu maka dek, karena itu kan tempat untuk lahir. Karena anak saya yang tanya itu cewek, ya, anak saya yang kecil itu si Hana itu. Maka karena itu tempat untuk lahir, maka itu harus dijaga deh. Ingat, tidak ada yang boleh pegang, ya, selain mama gitu. Bahkan saya aja kalau mandiin, kalau sekarang udah kelas mau masuk SD ya, itu saya aja nggak pernah mandiin anak saya yang cewek. Selalu mandiinnya sama mamahnya. Karena apa? Supaya dia paham mana yang harus areanya yang dijaga, mana yang tidak begitu. Dan dia sampai sekarang tahu kalau ada orang yang megang-megang pantatnya misalnya, itu nggak mau, dia marah gitu loh. Bahkan ya gitulah, supaya menghindari, ya ini namanya sex education. Dan dengan cara apa? Dengan cara itu supaya dia mampu mengapresiasi, menyerap. Itu banyak hal-hal yang nanti suatu saat Anda akan mengalami itu. Gitu teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin, silakan, tentang sastra. Boleh ditanyakan. Izin bertanya Pak. Ya, siapa? Satrio Pak. Ya, ini Mengenai cerita fabel tadi Pak, itu kan tentang cerita hewan-hewan ya Pak. Nah ini kalau hewannya kayak hewan mitologi, hewan yang belum jelas kebenarannya kayak unicorn, terus naga gitu Pak, kayak di film How to Train Your Dragon gitu Pak. Itu maksudnya tetap ke fabel nggak Pak? Terima kasih Pak. Oke, thank you Sat. Ya, itu maksudnya ke fabel Mas. Karena fabel itu kan cerita tentang hewan, dan kita sepakat bahwa dragon, kemudian apalagi unicorn, kemudian naga, unicorn, kemudian apalagi ya yang imajinasi itu. Ya itu termasuk fabel, karena kita sepakat bahwa unicorn itu bagian dari hewan, dragon itu bagian dari hewan, bukan bagian dari manusia. Oke, gitu ya. Bahkan dalam beberapa literatur itu ada cerita tentang tumbuh-tumbuhan. Jadi pohon itu dengan pohon yang lain itu seolah berbicara. Itu juga bisa dikategorikan sebagai fabel. Ini teorinya sopo, saya lupa itu. Likona atau siapa ya? Jadi cerita tentang, dia menceritakan bahwa ada dua pohon apel dan pohon apel dan pohon kelapa. Ada pohon apel dan pohon beringin, sorry.
pohon apel dan pohon beringin. Itu bercakap-cakap bahwa pohon beringin, kamu itu jangan mau setiap kamu berbuah, buah kamu diambili orang, dan orang justru akan hanya mengambil hanya mengambil keuntungan dari kamu. Apa yang kamu dapatkan? Beda dengan saya, pohon beringin yang si pohon beringin bilang, saya adalah pohon beringin yang rindang, orang menyukaiku untuk foto bersama, dia selalu berteduh, dia selalu memuji-muji, itu di pohon beringin itu bagus banget misalnya. Dia begitu. Terus si pohon apel bilang, nggak apa-apa, saya memang saya lebih suka jika saya berbuah saya berbuah atau buah saya diambili orang. Walaupun orang itu jahat, walaupun orang itu tidak mau memelihara aku, tapi aku akan tetap memberikan. Itu jawabnya. Akhirnya suatu saat ada angin ribut, karena pohon beringin itu kan lebat daunnya, banyak, cantik. Ketika ada angin besar, dia roboh, dan si pohon apel itu karena daunnya juga sedikit, buahnya sudah habis, tinggal batang dan beberapa daun, dia tetap berdiri kokoh. Nah, setelah jatuh, kemudian si pohon beringin itu menyesal dengan kesombongannya. Itu bagi saya pernah baca teorinya Likona kalau nggak salah. Thomas Likona itu dia mengatakan itu juga bagian dari fabel. Ya, bagian dari fabel karena menceritakan tentang tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan itu ngomong dengan tumbuhan yang lain dan ada pesan moralnya. Intinya apa ya? Jangan sombong, saling menghargai. Sama dengan kelinci dengan kelinci dengan kura-kura, sama. Tapi ini konteksnya adalah pohon. Itu masuknya ke fabel. Menurut beberapa literatur yang saya baca begitu. Itu Mas Satrio. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, yang lain silakan. Pak, izin bertanya. Kan dalam sebuah cerita tuh ada sudut pandang itu loh Pak, sudut pandang. Nah, itu saya bingung masih menentukan sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, itu bagaimana Pak ya? Oke. Siapa lagi? Mas, siapa lagi? Agung, Pak. Oke, thank you Mas Agung. Teman-teman, dalam karya sastra itu ada istilah namanya point of view atau yang disebut dengan sudut pandang. Nah, sudut pandang nggih. Nah, ini teman-teman, sudut pandang perlu diingat ya. Ini semua boleh dicatat atau dicamkan baik-baik di dalam pikiran Anda ya. Sudut pandang itu hanya ada dua. Orang pertama dan orang ketiga. Tidak ada orang kedua. Logikanya dari mana, Pak? Lah, ini orang cerita, misalnya saya mau bercerita nih, yang namanya cerita, karya sastra itu kan cerita ya. Kalau saya mau bercerita, berarti kan saya orang pertama. Saya akan bercerita tentang orang pertama atau orang ketiga, menceritakan orang lain. Ya toh logikanya. Tidak mungkin toh saya mau bercerita, misalnya saya mau cerita tentang Mas Agung. Dan saya ngomongnya tentang Mas Agung. Kamu itu bukan cerita, itu jadinya dialog. Logis ya, masuk akal nggih, bisa dipahami nggih. Jadi kenapa sudut pandang itu tidak ada orang kedua? Karena ya nggak masuk akal kalau orang kedua itu yang pembaca kok. Masa ngomongnya pembaca, menceritakan pembaca kan ya lucu. Nggak bisa. Sama halnya kalau saya mau bercerita, mesti kalau nggak, atau curhat ya. Curhat itu kalau nggak cerita tentang pada dirinya sendiri atau pada orang lain. Tidak mungkin orang kedua, yaitu sahabat Anda. Ketika Anda mau curhat ke sahabat Anda menceritakan tentang sahabat Anda sendiri. Ya ora mungkin, iso gelut itu nanti. Bisa berantem. Ya kan? Mesti menceritakan orang lain atau menceritakan dirinya sendiri. Orang pertama dan orang ketiga. Itu pasti, itu konsep point of view. Ya. Oke. Bagaimana, pertanyaan Mas Agung, bagaimana caranya menentukan sudut pandang? Gampang Mas, Mbak. Ya, dalam menentukan sudut pandang itu kuncinya adalah penggunaan kata ganti.
Ya, penggunaan kata gantinya. Kalau penggunaan kata ganti orang pertama, contoh kata ganti orang pertama apa? Aku, terus aku, terus ku, ya kan? Orang ketiga? Iya, Pak. Dia. Kalau nama orang itu orang berapa, Mbak? Mas? Kalau nama orang keberapa itu nama orang? Bisa 1, bisa 3, Pak. Bisa 1, bisa 3, tapi idealnya orang ketiga ya. Idealnya orang ketiga. Jadi nama orang itu idealnya orang ketiga. Nah, bagaimana cara menentukan mana sudut pandangnya? Yang pertama, Anda harus tahu kata gantinya. Kata ganti orang pertama. Kata ganti orang ketiga. Tidak ada kata ganti orang kedua itu enggak. Nggak ada tuh sudut pandang orang kedua itu enggak ada. Orang pertama dan orang ketiga. Oke, saya kira semuanya bisa lah. Misalnya bawang putih dan bawang merah berjalan dari hutan menuju ke istananya. Berarti orang ketiga kan, jelasnya bawang putih dan bawang merah. Kan orang ketiga nama orang. Ya kan? Nah, yang agak sulit Mas Agung, yang agak sulit itu adalah bagaimana menentukan orang ketiga tunggal, orang ketiga serba tahu, orang ketiga pencerita. Orang pertama pelaku utama, orang pertama pelaku sampingan. Orang ketiga pelaku utama, orang ketiga pelaku sampingan. Oh, banyak banget ya jabarannya ya. Oke, itu yang sulit membedakan. Nah, terus gimana Pak caranya kalau sulit? Nah, untuk bisa tahu apakah itu sampingan atau tunggal, apakah itu serba tahu, apakah itu pencerita, kita harus membacanya. Kalau kita tidak membacanya, maka tidak mungkin bisa tahu apakah itu sebagai pelaku utama atau pelaku sampingan begitu. Kalau ceritanya Mas Agung tadi, semut dan gajah ya, itu sudut pandangnya sudut pandang berapa? Orang ketiga kan? Semut, kemudian begini, gajah, kemudian begini. Sama ceritanya Mbak Wulan juga begitu. Ceritanya Mbak Wulan itu juga orang ketiga. Kemudian kelinci berlari dengan sangat cepat dan si kura-kura berjalan pelan-pelan tetapi pasti begitu. Artinya kan Anda menyebut kura-kura, menyebut kelinci, berarti itu orang ketiga. Nah, masalah serba tahu atau pelaku utama atau pelaku sampingan ya. Oke, jadi gini. Kalau orang ketiga itu pelaku utama, berarti tidak ada tokoh lain yang disebut di dalam orang ketiga itu pelaku utama. Kalau pelaku sampingan, sudut pandangnya orang ketiga itu hanya menceritakan tentang yang lain. Maksudnya orang ketiga itu, misalnya ya orang ketiganya siapa itu yang pemeran ADC yang gendut itu siapa? Yang lucu itu loh, yang suka makan es krim itu, atau mungkin Carmen yang sering keluar, itu orang ketiganya. Dia menceritakan sosok Rangga dengan cinta. Nah, kalau itu namanya orang ketiga pelaku sampingan. Tapi kalau orang ketiga pelaku tunggal, dia menceritakan cinta ketemu Rangga, kemudian cinta terus yang diomong gitu, itu pelaku tunggal atau pelaku utama. Tuh, kemudian serba tahu. Nah, ini orang ketiga serba tahu. Orang ketiga serba tahu itu lebih pada lebih pada dia itu mengetahui semua isi hati tokohnya. Mengetahui isi semua tokohnya. Jadi orang ketiga itu tahu isi hati orang pertama, pelaku utama, orang ketiga yang tahu isi hati antagonisnya, protagonisnya, itu serba tahu. Tahu semuanya. Mulai dari sifatnya, sikap, posisi, apapun itu. Saya serba tahu.
Dan yang terakhir adalah orang ketiga pencerita. Ini jualan apa lagi gitu. Oke, yang ketiga itu pencerita ya. Kalau orang ketiga pencerita, dia hanya pencerita di sisi luar, posisinya itu di luar cerita. Dan ini contohnya sulit sekali ini. Sulit mencari contoh seperti ini. Paling banyak adalah orang pertama dan orang ketiga, tunggal atau utama dan sampingan sama serba tahu. Gitu. Ini juga tips dan trik ya. Saya pernah di beberapa ketika ngajar penguatan ujian PPG ada soal sastra tentang sudut pandang. Kalau ibu pilihannya ada 3 sudut pandangnya, semuanya benar. Orang ketiga serba tahu, kelompok utama, pelaku utama dan pelaku sampingan. Jawabannya orang ketiga, sudut pandang ya orang ketiga. Tapi orang ketiga yang mana? Serba tahu, pelaku utama, atau pelaku sampingan. Nah, itu. Nah, terus ada yang bertanya, Pak, kalau seperti ini kan jawabannya hampir mirip. Saya pilihnya yang mana? Baca teksnya, Bu. Sudah, Pak. Saya sudah baca teksnya berkali-kali. Tapi hampir semuanya nyambung. Semuanya masuk akal. Terus saya harus jawab gimana? Jawab serba tahu. Gitu. Cari aman. Serba tahu. Mesti benar. Karena yang namanya serba tahu, apa-apa ngerti. Semuanya tahu. Tapi kalau pelaku utama, ya orang ketiga tapi dia cerita tentang ya pelaku utamanya gitu loh. Tanpa harus tahu yang lain. Yang penting yang diceritakan adalah kata dia atau ia atau nama orang tersebut. Itu Mas Agung. Semoga bisa diterima. Baik Pak, terima kasih banyak, jelas sekali. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi sebentar nggih, saya tak ambil minum dulu sebentar. Halo? Bisa didengar suara saya? Saya? Bisa Pak. Oke, lagi ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ini penting dalam kaitannya materi teman-teman, materi pembelajaran sastra di SD. Ada yang tanya pantun gitu atau puisi mungkin, silakan. Tidak harus cerita. Pantun Pak, saya mau cerita tentang pantun Pak. Apa saya mau tanya tentang pantun atau puisi gimana Pak? Boleh silakan. Monggo, monggo. Pak, saya izin bertanya. Hmm. Gimana sih caranya biar kita menilai karya sastra orang itu aspek apa aja yang harus diperhatikan? Udah? Udah, Pak? Sudah, Pak. Terima kasih. Ini siapa ini? Nanda? Iya. Oke, suaranya khas kok Mbak Nanda itu. Ya, thank you Mbak Nanda, teman-teman, pertanyaan yang bagus. Ketika kita mengapresiasi, aspek apa saja? Ada 2 aspek, Mbak. Aspek intrinsik dan ekstrinsik. Gitu. Intrinsiknya apa? Ya, intrinsiknya adalah yaitu tadi alur, cerita, dan seterusnya ya, amanat, itu intrinsiknya. Itu aspek yang harus diperhatikan. Artinya diperhatikan ya, bukan harus dilalui atau harus dilakukan, tapi minimal diperhatikan. Ya.
Nah, unsur intrinsik kan banyak, minimal Anda bisa menyebutkan 6. Apa saja? Apa Mbak Nanda? Unsur intrinsik minimal 6. 1. Enggak? Nanda? Iya, Pak. Apa unsur intrinsik? Sebutkan. Minimal 6. Atau yang lain, monggo silakan. Saya sambil makan pisang. Tokoh, tema, Ya. Terus 3. 4. alur, 5. Latar belakang. Latar belakang. Latar maksudnya. Setting. 6. Sama. 6 ya. Ada lagi? Tokoh dan penokohan. Tadi udah. Belum. Setting sama ya, Pak? Setting sama? Gaya bahasa bukan, Pak? Ada juga masuk nggak? Iya, good. Gaya bahasa. Gaya bahasa itu masuk ya. Bagus. Apalagi? Satu lagi. Amanat. Iya, amanat, pinter. Amanat. Kemudian yang ekstrinsik sekarang, ya, yang ekstrinsik. Apa yang ekstrinsik? Kalau budget ini gimana? Nilai-nilai, Pak. Nilai apa? Nilai ujian apa nilai apa itu? Nilai sosial, nilai agama gitu loh, Pak. Ini namanya nilai yang terkandung. Nilai sosial budaya juga, Pak. Nilai. Iya, ya itu masuk ke nilai yang terkandung ya dalam cerita. Terus apa lagi? 2. Selain nilai. Apa lagi ya? Ya minimal 2 lah. Kalau yang intonasi sama itu intonasi dan pelafalan itu masuk ekstrinsik enggak, Pak? Ya enggak, itu masuk intrinsik. Intrinsik puisi, nah itu. Masuk in itu di dalam, X itu di luar. Kalau latar belakang pembuatan cerita masuk nggak, Pak? Mas, masuk ke mana? Latar belakang ekstrinsik. Iya, masuk ke ekstrinsik. Latar belakang cerita atau latar belakang sosial budaya cerita. Satu lagi, latar belakang pengarang. Itu adalah bagian dari unsur ekstrinsik. Jadi Mbak Nanda, kesimpulannya, ketika kita mengapresiasi hal apa atau komponen apa yang harus diperhatikan, yaitu tadi, yang diperhatikan adalah ekstrinsik dan intrinsik. In itu di dalam sebuah cerita tersebut ada, tapi kalau ekstrinsik itu tidak, di dalam cerita itu tidak ada, tapi yang melingkupi. Makanya ada istilah makna tekstual dan makna kontekstual. Gitu. In dengan di luar. Makanya ada istilah, dulu saya pernah cerita, ada konteks, kebalikan dari konteks itu ada koteks. Konteks itu di luar, koteks itu di dalam. Itu makanya ada pembalut mereknya koteks itu loh, teman-teman, karena itu digunakan di dalam, tidak di luar ya. Itu masuk akal. Jadi mungkin ada, oh iya ya. Gitu. Gitu nggih. Ya, yuk lagi. Thank you Mbak Nanda. Terima kasih ya, Pak. Yuk. Ya, yang lain, monggo silakan. Pertanyaan-pertanyaan yang agak berat gitu loh. Pak, itu kalau perbedaan antara plot sama alur itu perbedaannya di mana ya, Pak? Tulisannya, Mas. Plot dengan alur kan sama. Alur kan bahasa Indonesia, plot kan bahasa Inggris. Soalnya kemarin saya kan lagi itu Pak browsing unsur intrinsik. Nah, ada yang bilang artikel antara plot sama alur itu berbeda gitu loh, Pak. Sama. Intinya sama. Oh, Tulisannya aja yang beda. Plot itu bahasa Inggris, alur itu bahasa Indonesia. Oh ya.
Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk. Ya, siapa lagi ya teman-teman ya? Tanya yang agak sulit misalnya. Pak, gimana sih Pak cara menciptakan karya sastra yang baik? Lah, itu wangel itu jawaban gue. Wah, itu sulit itu. Bagaimana Pak cara menciptakan karya sastra yang baik? Wah, itu sulit jawabannya. Tapi akan coba saya jawab. Kalau ada yang tanya, kalau tidak ada ya tidak perlu saya jawab. Gitu ya teman-teman ya. Oke, cukup nggih? Sudah 2:30. Sesuai ya? Cukup? Cukup, Pak. Cukup nggih? Jadi kesimpulannya, Cukup, Pak. nggih. Kita simpulkan ya, minggu depan kita akan masuk ke dalam materi pedagogik ya, materi pembelajaran bahasa Indonesia kita kaitkan dengan pedagogik minggu depan insya Allah. Minggu depan mungkin web meetingnya akan rekaman ya, jadi supaya tidak setiap hari sinkron seperti ini. Karena sinkron seperti ini kan kelas A juga nggak bisa lihat toh, nggak bisa duduk bersama. Oke teman-teman, ini yang masuk berapa sih ini? Bentar, saya lihat. Ada 53 ya, harusnya ada 80. Ada 80 yang masuk, tapi ini 53. Ada apa yang lainnya biar melihat di YouTube saja ya. Oke teman-teman, kesimpulannya dari pembelajaran 2 minggu kemarin ya, kemarin ada belajar mandiri, kemudian hari ini kita konfirmasi bahwa kesimpulannya adalah karya sastra adalah karya yang multi-interpretable. Karya yang multi-interpretable, artinya interpretable itu multi tafsir. Kita berhak menafsirkan karya sastra itu bergantung pada kemampuan imajinasi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa karya sastra anak itu ranahnya adalah apresiasi dan kreasi. Kreasi pun kreasi sederhana, tapi lebih pada ke apresiasi, menikmati, mengimajinasi, menganalisis gitu ya, sampai dengan ada perubahan bentuk, perubahan perilaku. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bahwa dalam pembelajaran SD, khususnya pembelajaran sastra, pembelajaran materi sastra di SD, itu perlu diperhatikan pemilihan temanya ya, pemilihan temanya, jangan sampai memilih puisi atau tema yang sulit dijangkau daya imajinasinya oleh siswa. Artinya disesuaikan dengan perkembangan usianya. Anak SD ya puisinya ceritanya tentang fabel, tentang legenda, hikayat, ya paling jauh hikayat lah. Gitu. Bacanya juga jangan dikasih novel, tapi dikasih ya cerpen itu yang ringan-ringan sesuai dengan capability-nya dia. Gitu nggih teman-teman, itu kesimpulannya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya selalu appreciate pada Anda, terutama semester 3 ABC, luar biasa. Semangatnya, manutnya itu luar biasa ya. Dan untuk PKI ya, mata kuliah PKI, penulisan karya ilmiah, Anda kan semester 3 ya. Saya sudah share ada apa kuwi jenenge, pengumuman tentang PKM ya. Tentang PKM Talks 2020 hari Minggu besok itu jam 7:30 via Zoom. Itu ada narasumbernya dari Pak Endang, ada Pak Widodo, itu tentang PKM ya. Bagi teman-teman yang sedang menyusun PKM, silahkan diikuti karena itu sangat berguna untuk memberikan masukan-masukan, khususnya teman-teman yang ikut PKMK. Khususnya teman-teman yang ikut yang PKMK itu ya, kebanyakan PKMK semuanya. Yang kontak saya juga PKMK, tapi ada beberapa yang berubah jadi PKMP. Ada yang berubah PKMKC, silahkan, tidak apa-apa. Yang penting ide-ide Anda itu ide gila semuanya. Ide yang tidak dipikirkan orang lain, tetapi justru Anda pikirkan itu. Itu teman-teman, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata, tetap waspada, tetap semangat, jaga mood, berdoa, Gusti berkahi, gitu nggih.
Terima kasih, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.